Terima kasih Anda masih bersama dengan kami. Bagi Anda yang baru saja bergabung, kami hadirkan kembali 3 berita utama hari ini. Polisi ringkus 3 pelaku pengeroyokan yang menewaskan pemuda di Palembang. Motif aksi tersebut karena dendam pribadi. Kejaksaan Negeri Ogan Ilir menetapkan 3 komisioner Bawaslu Ogan Ilir sebagai tersangka atas kasus korupsi dana hibah Pilkada Ogan Ilir pada tahun 2020 lalu. Panen raya jagung di Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan sukses. 1 hektar area lahan hasilkan 10 ton jagung. Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan bersama petani Desa Karangagung Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan menggelar panen raya jagung. Panen kali ini terbilang sukses karena jagung yang ditanam di atas ribuan hektar area hasilnya jauh lebih banyak dari sebelumnya. Senyum sumringah terpancar dari wajah petani Desa Karangagung, Kecamatan Simpang, Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan. Pasalnya panen raya jagung kali ini terbilang sukses sebab 1 hektar area lahan bisa menghasilkan 10 ton jagung. Meningkatnya panen jagung tak lepas dari kerja keras para petani. Selain produksinya yang berlimpah, jagung yang dihasilkan juga berkualitas lebih baik. Diharapkan panen jagung ini dapat membantu ketahanan pangan di Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan. Alhamdulillah, artinya petani kita, tentu kita sama-sama tahu tadi bagaimana masyarakat petani kita bertani dengan giatnya sehingga mampu menghasilkan produksi yang meningkat ya. Alhamdulillah tadi disampaikan per tonnya, per hektarnya itu 10 ton sampai 10,5 ton. Jadi alhamdulillah ini prestasi yang luar biasa. Meski demikian, para petani kerap menghadapi sejumlah kendala, mulai dari sulitnya mendapatkan pupuk bersubsidi hingga kondisi infrastruktur yang memprihatinkan. Warga berharap kondisi tersebut dapat segera diatasi oleh pemerintah setempat. Di situ kita minta diperhatikan dari dinas terkait agar diperbantukan alat tersebut, suatu misal kayak jonder gitu. Karena kalau kayak hand traktor itu kayaknya nggak mampu untuk mengatasi lahan yang seluas 1040 hektar ini. Yang untuk saat ini kendalanya kayaknya masalah pupuk, ada keterbatasan dalam artian satu orang itu kita dapatnya itu kayak ditentukan gitu. Untuk lebih mengoptimalkan potensi lahan jagung di wilayah ini, pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan membagikan bibit jagung gratis kepada para petani. Pemerintah Ogan Komering Ulu Selatan akan terus memberikan pendampingan dan pembinaan kepada para petani jagung agar produksi jagung tersebut meningkat setiap memasuki masa panen tiba. Dedi Ruansyah melaporkan dari Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan. Menabung dari hasil bekerja sebagai pandai emas dan perak selama puluhan tahun, seorang nenek asal Kabupaten Ogan Ilir akhirnya bisa berangkat haji ke Tanah Suci. Nenek berusia 92 tahun itu mendapatkan kemudahan lebih karena masuk dalam prioritas haji lanjut usia. Nenek Rusna akan berangkat haji bersama 178 calon jamaah haji asal Kabupaten Ogan Ilir lainnya. Rasa syukur tak henti terucap dari mulut Nenek Rusna asal Desa Tanjung Batu Timur, Kabupaten Ogan Ilir. Impian Nenek Rusna untuk berangkat haji ke Tanah Suci akhirnya terwujud. Meski baru terpenuhi di usianya 92 tahun. Berangkat haji adalah buah dari ketekunan Nenek Rusna yang telah menabung selama lebih dari 30 tahun sebagai pandai perak dan emas. Rusna mendaftar haji pada tahun 2015 lalu dan sedianya baru berangkat beberapa tahun lagi. Namun keberangkatannya dipercepat usai mendapat prioritas haji lanjut usia. Rusna mengaku sempat gagal berangkat haji di tahun 2020 lalu karena pandemi, tetapi tidak membuatnya patah semangat. Nabung dari mana duitnya, Nek?
Kalau dia kerja pandai itu dia pandai. Dia pandai itu. Pandai besi, Pandai emas. pandai emas sama perak. Dari ngumpuli. Iya. Di umur nenek sekarang berapa? Tahu kan 90 lebih. 92. Iya kan. Jadi niat dalam hati Iya. nak berangkat haji. Iya nak mangkat haji. Rusna akan berangkat haji bersama dengan 178 calon jamaah haji asal Kabupaten Ogan Ilir lainnya. Sesuai jadwal, Nenek Rusna yang masuk dalam kloter 5 embarkasi Palembang akan berangkat ke Tanah Suci pada 1 Juni 2023. Dedi Ruanca melaporkan dari Kabupaten Ogan Ilir. Informasi lainnya untuk Anda, tim pengawasan dan evaluasi Mabes TNI Angkatan Udara mengunjungi lokasi pelaksanaan TNI Manunggal membangun desa ke Palembang, tepatnya di Kampung Serang. Kegiatan ini untuk memastikan pelaksanaan berjalan sesuai dengan rencana dan bermanfaat bagi masyarakat setempat. Kegiatan TNI Manunggal membangun desa ini mendapat dukungan dari banyak pihak, termasuk masyarakat setempat, pemerintah daerah, kepolisian, dan 3 matra dalam pembangunan. Tim pengawas dan evaluasi Mabes TNI AD yang dipimpin oleh Brigjen TNI Parlindungan Huta Galung mengunjungi Kampung Serang, Palembang pada Selasa siang. Kedatangannya untuk memastikan pelaksanaan TNI Manunggal membangun desa ke-116 Kodim 0418 Palembang berjalan sesuai dengan rencana dan diharapkan melalui program TMMD ini dapat membantu masyarakat di dalam percepatan pembangunan daerah. Program TNI Manunggal membangun desa ini meliputi kegiatan fisik dan non-fisik. Untuk kegiatan fisik terdiri dari membangun infrastruktur jalan sepanjang 865 meter, MCK, pos kamling, tempat wudhu, membangun rumah layak huni, dan pembangunan rumah tahfidz. Sedangkan untuk kegiatan non-fisik berupa penyuluhan tentang bahaya narkoba. Sejauh ini proses membangun Kampung Serang telah mencapai 70%. Fisik maupun non fisik pelaksanaan TMMD Kodim Palembang ya yang ke-116. Jadi apa yang sudah diekspos oleh Dandim dan di lapangan juga alhamdulillah sudah seperti apa yang disampaikan. Harapannya tentu saja ke depan TMMD ini bisa menjadi metode untuk membangun pemerintah daerah dalam pembangunan. Kegiatan TNI Manunggal membangun desa ini mendapat dukungan dari banyak pihak termasuk masyarakat setempat dan pemerintah daerah. Dedi Ruansyah melaporkan dari Kota Palembang. Dan laporan tersebut mengakhiri berita Palembang hari ini. Saya Janet Lee berterima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda. Selamat beraktivitas dan sampai jumpa.